Pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan orang-orang yang lalai, yang halamannya sama, halaman 8 yang tengah. Qolal faqihu. Saya juga lihat YouTube dulu sampai mananya, kan arsipnya ada di YouTube. Jadi sampai mananya saya lihat, oh sampai sini. Kalau enggak lupa. Baik, depannya qolal faqihu ada dalam kurung. Sudah ketemu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qolal faqihu. Al-faqih, orang yang ahli fikih. Maksudnya pengarang kitab ini berkata, Al-faqih berkata, pengarang kitab ini berkata. Al-faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Muhaddits kami Syekh Nasr bin Muhammad Ibnu Ibrahim As-Samarqandi, itu nama panjangnya. Jadi Al-faqih berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Berkatanya, man aiqona bil mauti. Man aiqona bil mauti. Barang siapa yang yakin dengan kematian. Barang siapa yang yakin dengan kematian. Wa alima, dan mengetahui, annahu, bahwa dia, nazilun bihi, akan turun dengan kematian atau akan mendatangi kematian. Wa alima, dan mengetahui, annahu, bahwa dia, nazilun, orang yang turun, bihi, terhadap kematian, la mahalata, dalam keadaan pasti, dan dia mengetahui bahwa dirinya pasti mati. Fala budda, maka wajib, maka harus, lahu, baginya. La budda itu fiil yang jamid, adanya itu-itunya, seperti laisa, enggak ada laisa yalisu, laisan enggak ada. Laisa ya hanya ada laisa, itu namanya jamid. La budda juga jamid, adanya la budda, enggak ada fiil mudhari'nya. Fala budda, maka tidak boleh tidak, atau maka harus, maka wajib. Jadi la budda boleh artinya yajibu, maka harus, lahu, baginya. Fa'ilnya la budda minal isti'dadi, mempersiapkan diri, lahu, baginya, bil a'malis sholihati, dengan amal-amal soleh. Jadi barang siapa yang yakin, dia ngakunya yakin dengan kematian dan mengetahui bahwa dirinya pasti akan mati, maka dia seharusnya mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan amal-amal soleh. Tanpa ada min itu sudah bisa dipahami, maka minnya disebut zaidah, minal isti'dadi. Jadi minal isti'dadi, kalau tidak ada minnya hilang, boleh al isti'dadu. Nah ini adalah pengarang pengennya pakai min, begitu. Misalkan tidak ada minnya, itu bisa fala budda lahu al isti'dadu lahu. Tapi karena ada minal isti'dadi lahu bil a'malis sholihati, dengan amal-amal soleh. Wabil ijtinabi, dan dengan menjauhi. Jadi mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh dan dengan menjauhi
anil a'malil khabithati, dari amal-amal yang buruk, dari amal-amal yang buruk. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, la yadri, tidak tahu, mata yanzilu bihi, kapan kematian itu datang, kapan dia turun dengan kematian. Tadi kan nazilun bihi, ini fiilnya. Kapan dia turun dengan kematian, turun dengan membawa kematian. Bahasa enaknya, la yadri, dia tidak tahu, mata yanzilu, kapan kematian itu datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Bekal kita adalah amal soleh dan menjauhi amal-amal yang buruk, karena tidak tahu kapan kematian itu datang. Itu titik. Wa qad bayyana, sungguh telah menjelaskan, fa'ilnya bayyana, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh nabi telah menjelaskan, sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, syiddatal mauti, beratnya kematian, sungguh nabi telah menjelaskan beratnya kematian, wa miraratihi, dan pedihnya kematian. Nabi telah menjelaskan berat dan pedihnya kematian. Nasihatan, sebagai nasihat, minhu, dari Nabi. Nasihatan, sebagai nasihat, minhu, dari Nabi. Barangkali ada yang tahu nasihatan kedudukannya? Ya udah pasti itu maf'ul, tapi ya, nah itu namanya maf'ul li ajlih, ya, maf'ul li ajlih, karena ingin menasihati. Jadi tujuan Nabi menjelaskan adalah nasihatan, sebagai nasihat. Nah, jadi yang artinya karena, yang artinya untuk atau tujuan, itu namanya li ajlih. Jadi nasihatan minhu, karena nasihat dari Nabi, li ummatihi, kepada umatnya. Jadi karena menasehatinya Nabi kepada umatnya, likai yasta'iddu lahu, agar mereka mempersiapkan diri, agar mereka mempersiapkan diri, lahu, untuk kematian, agar mereka mempersiapkan diri untuk kematian. Wa yasbiru, dan bersabar, ala syada'idid dunya, terhadap beratnya dunia, terhadap beratnya dunia. Syada'id mufradnya adalah syiddah, syiddah berat, pedihnya ya boleh dibilang beratnya kehidupan dunia, beratnya penderitaan dunia. Syada'idid dunya, pakainya jamak. Dan bersabar, dan mereka bersabar terhadap beratnya kehidupan dunia. Li'anna sabra, karena sesungguhnya kesabaran, karena sesungguhnya bersabar, ala syada'idid dunya, terhadap penderitaan dunia, karena sesungguhnya bersabar terhadap beratnya dunia atau penderitaan dunia. Khobarnya li'anna, aisaru, itu lebih ringan, aisaru itu lebih mudah, ya itu lebih mudah, min syiddatil mauti, daripada beratnya kematian. Jadi beratnya penderitaan dunia itu lebih ringan, lebih mudah daripada beratnya kematian. Syiddatil mauti pakainya bentuk tunggal, syiddah. Sementara syada'idid dunya pakainya jamak. Jadi seberat apapun urusan-urusan dunia yang menghimpit kita, termasuk diantaranya corona, masih lebih ringan dibandingkan beratnya kematian. Li'anna syiddatal mauti,
karena sesungguhnya beratnya kematian itu min azabil akhirati, termasuk siksa akhirat. Jadi pedihnya kematian adalah termasuk siksa akhirat. Wa azabul akhirati, dan siksa akhirat itu asyaddu, lebih berat, min azabid dunya, daripada siksa dunia. Jadi kematian adalah termasuk siksa akhirat, termasuk siksa akhirat, dan siksa akhirat itu lebih berat daripada siksa dunia. Jadi meskipun kita kelihatannya berat, menghimpit, atau bagi orang-orang tertentu di penjara tanpa kesalahan, itu masih lebih ringan daripada beratnya akhirat, beratnya siksa akhirat. Dan beratnya siksa akhirat itu dimulai dari sakaratil maut. Jadi sakaratil maut, terus sudah siksa kubur kalau dia orang buruk, kemudian terus dalam keadaan lebih berat daripada dunia ini. Waruwiya, dan diriwayatkan. Jadi an Abdillahi, kita lihat rawa dan ruwiya tulisannya sama. Kalau di sini ada annya berarti ruwiya, diriwayatkan dari. Kalau nggak ada annya berarti rawa, ya begitu. Dan diriwayatkan an Abdillah bin Mas'urin, dari Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi. Qala, Abdullah bin Mas'ur al-Hashimi berkata, Ja'a rajulun, seseorang telah datang, ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, orang itu berkata, Ji'tuka, saya datang kepada engkau wahai Nabi, litu'allimani, yang kitabnya sama dengan ini, itu salah cetak, la'alla shawab, itu salah cetak, yang betul litu'allimani, jadi mim dulu baru nun. Ji'tuka, saya datang kepada engkau, litu'allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku, min ghoraibil ilmi, dari pelik-peliknya ilmu, dari sulit-sulitnya ilmu, ilmu yang sulit-sulit saya minta ya Rasul. Ya, jadi ada seorang datang kepada Rasul ingin diajarkan ilmu-ilmu yang sulit-sulit, yang rumit-rumit. Qala, Rasul bersabda, ma sona'ta, apa yang kamu perbuat, fi ra'sil ilmi, di dalam pokoknya ilmu, di dalam pokoknya ilmu. Jadi ada ilmu pokok, ilmu yang paling utama yang wajib diketahui, ada ilmu yang rumit-rumit yang enggak diketahui orang awam. Ya. Apa yang kamu perbuat terhadap pokoknya ilmu? Qala, orang itu berkata, wa ma ra'sul ilmi, apa pokoknya ilmu itu wahai Rasulullah, apa pokoknya ilmu itu? Qala, Rasul bersabda, hal araftar robba azza wa jalla, hal araftar robba azza wa jalla, apakah kamu mengenal Tuhan azza wa jalla, apakah kamu mengenal Allah azza wa jalla, maha tinggi dan maha agung? Qala, orang itu menjawab, na'am, ya saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan. Qala, Rasul bersabda,
fama fa'alta fi haqqihi, apa yang kamu lakukan di dalam haknya Allah, apa yang kamu lakukan terhadap haknya Allah. Qala, orang itu menjawab, Masya Allah, apa-apa yang dikehendaki Allah. Maksudnya Masya Allah saya belum melakukannya. Jadi Masya Allah saya belum melaksanakan haknya Allah. Jadi baru tahu Allah tapi belum melaksanakan haknya Allah. Qala, Rasul bersabda, wahal araftal mauta, apakah kamu mengetahui kematian? Apakah kamu mengetahui bahwa kematian itu akan datang? Qala, orang itu menjawab, na'am, ya saya tahu ya Rasul, tahu kematian itu ada, bahwa kematian itu akan datang. Qala, Rasul bersabda, famaza a'datta lahu, apa yang kamu persiapkan untuk kematian? Jadi apa yang kamu persiapkan untuk kematian? Qala, orang itu menjawab, Masya Allah belum ya Rasul. Jadi saya cuma tahu ada kematian, tapi saya belum mempersiapkan kematian. Masya Allah. Ya, Masya Allah itu artinya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya adalah Masya Allah saya belum melakukan. Qala, Rasul bersabda, izhab, pergilah, fahkum, hukumilah, mahunaka, apa-apa yang ada di sana. Maksudnya laksanakanlah hal itu, haknya Allah engkau laksanakan, kematian engkau persiapkan. Fahkum, maka hukumilah, mahunaka, apa-apa yang ada di sana. Jadi maksudnya haknya, tunaikanlah haknya Allah dulu, persiapkanlah kematian dulu. Summa ta'ala, kemudian datang, kemudian kemarilah. Kalau itu semua kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau engkau sudah melaksanakan hak Allah, kemudian sudah mempersiapkan kematian, summa ta'al, datanglah, kemudian kemarilah, ta'ala, kemarilah. Nah, summa itu kan huruf ataf untuk jauh, di sini menggunakannya summa. Hatta u'allimaka, sehingga saya mengajarkan kepada kamu, min ghoraibil ilmi, dari pelik-peliknya ilmu, dari sulit-sulitnya ilmu, atau dari rumit-rumitnya ilmu. Jadi kamu laksanakan dulu yang ini, nanti datang lagi ke sini, saya akan ajarkan kepada kamu rumit-rumitnya ilmu. Falamma ja'ahu ba'da sinina, tatkala orang itu datang kepada Rasul setelah beberapa tahun. Sinin jamak dari sanah, sanatun, sanatani, sinin. Nah berarti sinin itu 3 tahun ke atas. Jadi dia datang kepada Rasul, melaksanakan yang dinasihati oleh Rasul, kita anggap 3 tahun. 3 tahun berikutnya datang kepada Rasul, berarti lama datangnya. Jadi kita bayangkan 3 tahun. Ba'da sinin, setelah beberapa tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, do yadaka, letakkanlah tanganmu, ala qalbika, di atas hatimu. Hati itu maksudnya dadamu. Jadi sering hati itu disamakan dengan dada. Jadi rasakanlah. Jadi tangan diletakkan di hati, letakkanlah tanganmu di atas dadamu. Fama la yardo li nafsika, maka apa-apa yang kamu tidak ridho untuk dirimu, la tardohu li akhikal muslimi, maka kamu jangan meridhoi hal itu untuk saudaramu yang muslim. Maka kamu jangan meridhoi
hal itu untuk saudaramu yang muslim. Yang tidak kamu sukai, saudaramu juga nggak suka. Ya, jadi kamu jangan kita udah nggak suka, orang lain kemudian hal itu diberikan kepada saudara kita, maka jangan sampai. Kita nggak suka ditabok, maka kita jangan nabok orang. Ya, kita nggak suka disakiti, maka jangan menyakiti saudara sesama muslim. Wa ma raditahu, dan apa-apa yang kamu ridhoi, li nafsika untuk dirimu, fardohu maka ridholah kamu akan hal itu, li akhikal muslimi, kepada untuk saudaramu yang muslim. Jadi yang kamu ridhoi, yang kamu suka, maka ridho juga kalau itu dimiliki oleh orang lain. Jadi kita ingin senang dapat nikmat yang banyak, maka kita juga senang juga kalau orang lain dapat nikmat yang banyak. Ya, nah itu hendaklah kita lakukan. Wa huwa, hal itu adalah min ghoraibil ilmi, termasuk pelik-peliknya ilmu, termasuk rumit-rumitnya ilmu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka itu adalah termasuk pelik-peliknya ilmu. Jadi pelik-peliknya ilmu itu banyak. Nah, ini diantaranya diberitahu oleh Rasul, yaitu kita senang kalau orang lain senang, susah kalau orang lain susah, maka itu termasuk pelik-peliknya ilmu. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal isti'dada lil mauti, bahwa mempersiapkan diri, bahwa mencari bekal, lil mauti untuk kematian, min ra'sil ilmi, termasuk pokoknya ilmu. Jadi mencari bekal untuk kematian adalah termasuk pokoknya ilmu. Fa'aula ayyashtaghila bihi, maka lebih utama ayyashtaghila bihi, sibuk terhadap urusan itu, maka lebih utama sibuk terhadap urusan itu. Fa'aula itu adalah, itu namanya isim fi'il, maka lebih utama. Nah, fa'ilnya aula, nah itu isim fi'il. Ayyashtaghila bihi, sibuk terhadap hal itu. Jadi ayyashtaghila itu fa'ilnya aula. Demikian pelajaran kita, pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya.